Selamat datang kembali di channel YouTube Sancakala. Video ini adalah episode terakhir dari season kelima. Dan untuk sekedar mengingatkan, season ini bertema simulakra. Bagi Anda yang belum menonton episode sebelumnya, silakan klik kartu info di pojok kanan atas ini, supaya Anda tidak ketinggalan dan bisa mengikuti episode 8 yang berjudul Antara Realitas dan juga Ilusi. Pengalaman di luar tubuh, atau yang sering dikenal sebagai out of body experience atau OBE, telah lama menjadi topik yang penuh dengan teka-teki. Banyak yang melaporkan perasaan keluar dari tubuh fisik mereka, melayang di atasnya, atau bahkan bepergian ke tempat-tempat yang jauh. Bagi sebagian orang, ini adalah jendela menuju dunia lain, sebuah dimensi yang berbeda dari yang biasa kita kenal. Tapi, apa sebenarnya kita alami dalam momen-momen ini? Apakah ini adalah realitas sejati atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita? Masih bersama saya, Bonfilio, dalam banyak tradisi spiritual dan religius. Pengalaman unik seperti keluar dari tubuh seringkali dianggap sebagai bukti adanya dimensi lain yang melampaui realitas fisik kita. Di dalam ajaran Hindu, pengalaman ini bisa dianggap sebagai perwujudan dari jiwa yang terlepas dari jasad, menembus lapisan-lapisan realitas yang lebih halus. Para ilmuwan dan psikolog memberikan pandangannya seperti Dr. Susan Blackmore, seorang ahli dalam bidang psikologi kesadaran, memberikan perspektif yang sangat berbeda. Blackmore menjelaskan bahwa fenomena ini bisa dijelaskan oleh proses neurologis di otak. Dalam bukunya yang berjudul Beyond the Body, ia membahas bagaimana pengalaman di luar tubuh bisa menjadi hasil dari distorsi persepsi dan gangguan dalam pengolahan informasi di otak. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengalaman tersebut terasa sangat nyata, mungkin kita sebenarnya masih berada dalam batasan realitas fisik kita. Jaringan saraf otak yang kompleks dengan ilustrasi bagaimana otak bisa menciptakan sensasi berada di luar tubuh. Namun terlepas dari penjelasan ilmiah, pengalaman-pengalaman ini tetap memikat imajinasi banyak orang dan telah menjadi bagian integral dari banyak tradisi spiritual. Misalnya saja dalam tradisi Tibet, ada praktik dream yoga yang bertujuan untuk mengendalikan dan memanipulasi pengalaman di luar tubuh serta mimpi-mimpi yang terjadi. Dalam praktik ini, pengikut diajarkan untuk mengenali bahwa mimpi adalah sebuah realitas yang diciptakan oleh pikiran dan juga belajar untuk menavigasi dunia tersebut dengan sadar. Tetapi bagaimana jika pengalaman mimpi ini bukanlah ilusi, melainkan jendela menuju realitas lain? Disinilah konsep hipnosfer muncul, sebuah dimensi yang seringkali dianggap sebagai dunia mimpi oleh manusia. Hipnosfer adalah realitas yang sangat berbeda dari dunia fisik kita. Dan ketika kita bermimpi, kita sebenarnya sedang mengakses realitas ini. Menurut teorinya, hipnosfer adalah tempat di mana ruh kita terhubung dengan tubuh fisik kita yang lain, yang juga hidup di sana, dan jasad itu menjadi aktif saat kita tertidur. Menurut mitologi ini, setiap hipnoprime atau kembaran kita memiliki pohon sidir yang menghubungkan ruh kita di hipnosfer. Pohon ini adalah jembatan antara dua realitas, yang fisik dan juga metafisik. Namun, ada batasan dalam mengakses informasi dari hipnosfer ketika kita terbangun. Linggo adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterbatasan bahasa dan informasi yang berasal dari dunia mimpi. Ini membuat manusia sulit mengidentifikasi apakah pengalaman mimpi itu adalah kenyataan atau hanya sekedar bunga tidur. Dalam mitologi Sancakala, ada makhluk yang dikenal dengan nama Sosas yang berperan sebagai penjaga linggo. Tugas makhluk ini adalah memastikan bahwa manusia tidak menyadari keberadaan kembaran mereka di realitas yang lain. Begitu juga untuk kembaran kita itu sendiri. Kembaran ini adalah tubuh fisik yang lain, yang menjadi aktif ketika kita tertidur, dan juga sebaliknya. Ketika kita bangun, tubuh fisik di hipnosfer akan tertidur. Dengan menjaga linggo, Sosas mencegah manusia untuk sepenuhnya menyadari atau mengakses kehidupan mereka di dimensi ini. Dari sini, kita dibawa kepada pertanyaan besar. Jika ada realitas lain yang terhubung dengan mimpi,
dan pengalaman di luar tubuh, bagaimana kita bisa membedakan antara yang nyata dan yang ilusi? Ini adalah pertanyaan yang telah lama dibahas dalam filsafat, terutama dalam karya-karya tokoh seperti René Descartes dalam bukunya yang berjudul Meditation on First Philosophy. Ia bertanya-tanya, adakah cara pasti untuk mengetahui kita sedang bermimpi atau sedang terjaga? Descartes menyatakan keraguan bahwa mungkin seluruh hidup kita adalah mimpi yang sangat panjang, dan kita tidak pernah benar-benar bangun. Dalam pandangan ini, hipnosfer menjadi bentuk lain dari realitas yang kita anggap sebagai mimpi. Namun di sisi lain, para ahli seperti Dr. Bruce Greyson, seorang peneliti terkemuka dalam studi pengalaman mendekati kematian yang dikenal dengan Near Death Experience atau NDE, berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman ini mungkin menunjukkan bahwa kesadaran kita tidak terbatas pada tubuh fisik, namun bisa menjelajahi dimensi lain yang tidak terlihat. Bagi banyak orang, fenomena seperti mimpi dan hipnosfer bukan hanya sekedar ilusi, tetapi sebuah pengalaman yang sangat nyata dan bermakna. Pengalaman ini bisa menjadi bukti adanya realitas lain yang berada di luar jangkauan pemahaman kita saat ini. Namun, apakah kita siap untuk menerima kemungkinan bahwa apa yang kita anggap sebagai dunia nyata mungkin hanyalah salah satu dari banyak lapisan realitas yang ada? Fenomena lain yang menjadi fokus kajian adalah sindrom lock-in. Kondisi di mana seseorang sadar sepenuhnya tetapi tidak dapat bergerak atau berbicara karena lumpuh total. Beberapa orang dengan kondisi ini melaporkan pengalaman di luar tubuh atau merasa terhubung dengan realitas lain selama masa kelumpuhan mereka. Seakan-akan jiwa mereka berada di dunia lain, sementara diri mereka masih terjebak di dalam tubuh fisik mereka. Mungkin, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dunia yang kita alami dalam mimpi atau ketika kita mengalami fenomena seperti terminal lucidity adalah sekilas dari hipnosfer. Realitas yang lebih luas, di mana kesadaran kita bisa menjelajah saat tubuh fisik kita tidak aktif. Linggo, keterbatasan bahasa, dan informasi yang terputus menjadi salah satu faktor utama mengapa manusia kesulitan untuk memahami atau mengingat pengalaman di hipnosfer. Sementara itu, Sousas, makhluk dari dimensi lain, menjaga rahasia ini agar tetap tersembunyi, memastikan bahwa kesadaran manusia tetap terpecah antara realitas fisik atau hema dan juga hipnosfer. Apakah ada dimensi lain yang jauh lebih nyata, di mana kesadaran kita benar-benar berada? Apakah ini adalah bentuk lain dari realitas kita? Atau hanya permainan pikiran kita? Dan apakah linggo akan selalu menghalangi jalan kita? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi, dengan menggali lebih dalam ke dalam fenomena-fenomena ini, kita bisa mendapatkan wawasan baru tentang sifat kesadaran dan alam semesta yang lebih luas. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga pemahaman ini membuka jendela baru dalam pencarian Anda akan kebenaran dan juga pencerahan. Sampai jumpa di season berikutnya. Be wise.